Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Jagongan Solo Live. Malam hari ini saya Nur Atmaja kembali menyapa Anda tentunya dalam Jagongan Solo Live. Dan malam ini kita tahu sendiri bahwa sekarang ini di masa pandemi pemirsa yang namanya penggerak ekonomi ini kebanyakan adalah pelaku UMKM. Dan tampaknya memang hal ini ditangkap ataupun dipandang oleh pegiat UMKM dan juga pelaku kreatif di Kota Solo, dan mereka membentuk sebuah pasar seni atau bisa dibilang art market gitu ya. Nah, sudah berlangsung sebelum masa pandemi, tetapi sempat terhenti ketika masa pandemi sampai saat ini. Tapi beberapa waktu ini mau tidak mau memang harus menggeliat dan juga harus dilakukan. Ada Mas Heru Mataya dan juga ada Mbak Diah Yuni malam hari ini menjadi tamu saya yang merupakan pegiat dari SAM atau Solo Art Market. Malam hari ini ngobrol bersama mereka. Selamat malam Mas Heru, Mbak Yuni. Selamat malam Mbak. Selamat malam Mbak. Oke, dan juga nanti kita juga mengundang para pelaku UMKM ataupun masyarakat Kota Solo yang ingin bergabung bisa berkomentar di kolom komentar. Nanti akan kita respon langsung ya. Silahkan pertanyaan apapun, bagaimana caranya. Mungkin Anda juga ingin tahu seperti apa sih ikut di SAM gitu ya, Solo Art Market, dan tujuannya apa sih. Nah, nanti kita bisa ulas dan juga kita bisa kulik bersama dengan Mas Heru dan juga Mbak Yuni. Nah, saya mau tahu dulu nih Mbak Yuni atau Mas Sam nih yang mau jawab nanti. Kok Mas Sam? Mas Heru. Aduh. Nah, sebenarnya tujuan dari SAM Solo Art Market ini apa sih? Jadi memang Solo Art Market ini memang pada bulan Februari memang kita gagas, ada 9 teman yang pengen membuat semacam pasar seni di Kota Solo yang memang rasa-rasanya sebuah kota itu kan membutuhkan sebuah pasar seni yang diharapkan kedepannya itu bisa menjadi semacam destinasi pariwisata. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat di banyak kota di negara-negara besar, sebenarnya pasar seni itu selalu hadir di setiap akhir pekan ya, setiap akhir pekan. Kebetulan kalau di Solo sebenarnya sudah ada, mereka punya pasar seni pasar malam Ngarsopuro kan sudah ada ya, sudah ada setiap malam lah. Yang digagas oleh pemerintah kota lah. Solo Art Market ini memang kita gagas 9 orang dari berbagai bidang disiplin. Kita bareng-bareng bagaimana yuk kita membangun sebuah pasar seni yang beda dan bisa memberikan kontribusi bagi perkembangan perkembangan pariwisata Kota Solo. Juga pengen juga mempertemukan para pekerja-pekerja kreatif, para crafter, para pelukis dan sebagainya untuk bertemu, berkolaborasi untuk membangun sebuah pasar-pasar baru dan saling berjaring. Jadi ini saya pikir eranya itu era kolaborasi. Jadi kita mencoba menangkap momentum ini untuk mempertemukan para kreator ini untuk bersama-sama bisa bisa membuat pasar gitu, pasar seni di sebuah koridor Ngarsopuro. Bergerak bersama gitu ya. Oke. Nah, kalau Mbak Yuni sendiri, kalau di SAM ini sendiri cuma berdua aja nih penggagasnya atau gimana sih? Bersembilan ya kita. Bersembilan. Jadi ada Mas Heru, Pak Slamet Raharjo, Mas Sinten itu punya peran sangat-sangat besar sekali juga. Ada Mas Jaja ya, ada Mas Aryo, Yayo Arseno itu, terus Mas Agusis, ada juga Pak Ruli ya, terus Babe Eca itu sebagai fotografer juga sangat-sangat aktif di SAM. Oke. Nah, gagasan untuk membentuk pasar seni, apakah selama ini di Solo ini dipandang memang belum ada pasar seninya? Padahal kan bisa dibilang mungkin kalau orang yang ini kan sudah ada mungkin di Triwindu dan lain sebagainya gitu. Betul. Nah ini apakah masih dirasa kurang atau mungkin belum merepresentasikan apa yang disebut pasar seni sehingga digagas SAM ini? Jadi memang yang membedakan ya, saya pikir memang kalau kita lihat di beberapa pameran di Kota Solo ya, baik itu yang pasar malam Ngarsopuro maupun juga saya lihat pameran-pameran di banyak mall maupun hotel ya. Jadi memang SAM ini kita rancang sebagai
sebuah pasar, sebuah dapur dari para kreator. Jadi yang membedakan karena di Solo Art Market ini selain para peserta itu berpameran, tapi mereka kita wajibkan mereka itu mengadakan workshop di situ. Jadi yang hadir di Solo Art Market adalah kreatornya sendiri. Mereka bukan hanya pedagang, tapi mereka adalah kreatornya sendiri. Jadi di dalam Solo Art Market itu selama beberapa jam mereka ada di pasar itu, mereka bisa bekerja di situ, melakukan demo, mengerjakan produk mereka sekaligus itu dipamerkan. Dan itu saya pikir menarik karena memang saat ini rasa-rasanya memang dapur dari para kreator itu penting untuk kita hadirkan. Di mana di dalam kehadiran mereka itu akan membangun sebuah jejaring antar para pelaku yang kita undang, mereka bisa saling belajar dan akan membangun sebuah kolaborasi. Dan yang juga membedakan dengan pasar-pasar yang lainnya ya atau pamer yang lainnya itu karena memang Solo Art Market ini memang mencoba merespon arsitektural kota ya. Kebetulan memang dulu kita konsep di depan Mangkunegaran ada Ngarsopuro, jadi memang itu sepanjang jalan di koridor Ngarsopuro pengennya seperti itu. Dan kita sudah selenggarakan satu kali bagaimana para peserta ini merespons koridor itu. Jadi memang kita tidak menyediakan tenda, kita tidak menyediakan kursi yang seragam, tapi bagaimana para peserta ini kita ajak untuk kreatif terhadap ruang yang diberikan. Jadi kalau misalnya dia di bawah pohon gitu ya, mencoba karya itu ditampilkan di bawah pohon dengan sesuatu yang memang merespon suasana itu. Jadi keunikan ini yang menurut saya kota ini membutuhkan sebuah pasar seni yang merespon terhadap arsitektur kotanya, di mana di belakangnya ada Pura Mangkunegaran yang bersejarah, orang bisa berpameran di situ, masyarakat yang hadir juga bisa selain menikmati karya-karya para UKM juga dia bisa menikmati sebuah koridor yang memang sangat penting menjadi ikon kota Solo. Jadi ini ke depan harapan kita ini bisa menjadi sebuah destinasi yang wisata kota Solo. Artinya kalau ini bisa menjadi wisata bagi masyarakat kota Solo maupun masyarakat di luar kota Solo. Oke, dan juga pilihan ya, alternatif Betul, untuk mencari sesuatu yang unik dari kota Solo gitu ya, yang dilakukan oleh pegiat-pegiat seni yang ada di kota Solo. Ini Mbak Yu cantik nih, salut untuk Mas Heru dan juga Mbak Diah nih, yang dan juga kawan-kawan yang mau berbuat untuk menggeliatkan UMKM di kota Solo. Karena UMKM Solo ini sangat banyak dan potensial, tapi meredup di kala pandemi. Butuh kerja kolaboratif seperti ini dan dukungan dari pemerintah. Jadi semoga nanti wali kota baru ini memperhatikan. Nah ini responnya. Gini Mbak, berbicara tentang UMKM ya dan geliatnya. Sebenarnya di Solo ini banyak sekali UMKM yang perlu kita up ya, meski di media, di manapun gitu ya. Nah. Dan Solo ini luas, jadi eks dan Surakarta. Jadi bagi UMKM yang berada di luar Solo, misalnya Sragen, ada juga yang bertanya sama saya, Mbak Dia unik, saya ini bukan nggak punya KTP Solo, bisa nggak masuk SAM kayak gitu ya. Jadi begini teman-teman UMKM, jadi SAM ini mewadahi seluruh UMKM yang ada di Eks-Karijen Surakarta. Di antaranya mungkin ada punya KTP Klaten ataupun Wonogiri, Sragen ya, Boyolali, itu masuk semua ya, bisa masuk di SAM. Tentunya dengan ada kurasi. Ya, ini yang membedakan sama yang lain. Pengen tanya juga tentang kurasi. Kan yang masuk di SAM ini istilahnya yang memang sudah kualitasnya terjamin, pamerkan, ditonjolkan menjadi unggulan dari produk UMKM yang ada di kota Solo begitu ya. Nah, ini seperti apa kurasinya? Proses kurasinya? Misalnya apakah misal nih saya punya produk. Ini di depan kami ini ada, ini dari karya Mas Sigit ini. Ini dari daun lontar. Jadi beliau itu sangat passionnya di janur sebenarnya. Ya. Ini sebenarnya kan sederhana, cuma sekarang sudah tidak banyak orang yang menjual. Tidak banyak orang yang memproduksi ini, dan ini ternyata laku loh, kayak unik begini, ya. unik gitu ya. Nah ini proses kurasinya seperti apa Mbak?
Ya, pertama kita kan ada pendaftaran ya, terus di situ juga melampirkan nama produk, belum punya merek, nanti kita bimbing sampai punya merek dan sebagainya, maksudnya punya identitas lah kayak gitu. Nah, setelah itu kita minta fotonya produknya. Nah, dari situlah kita bersembilan ini biasanya selalu ada jagongan tersendiri ya, sebelum besok misal gelaran, kita tuh selalu ada kumpul ya, kumpul untuk membicarakan bagaimana besok dan bagaimana siapa saja yang bisa masuk untuk gelaran besok seperti itu. Nah, ini termasuk produk yang unik sekali, Mbak. Jadi di SAM ini produknya sangat berkualitas dan unik ya, unik. Jadi bukan produk yang lusinan atau kodian, tetapi benar-benar limited edition. Jadi para ini konsumen kalau misalkan beli di produknya di SAM ya, itu pasti lain daripada yang lain dan tidak pasaran gitu. Itu yang Jadi, ada di SAM. Mungkin Kualitasnya. kalau untuk orang Indonesia Iya. sekarang ini lagi senangnya beli yang banyak murah gitu. Iya, betul. Tapi kalau untuk expat atau orang-orang yang tahu seni pasti carinya yang limited. Pasarnya iya. Dan Betul. ini kayaknya memang kita harus bersama-sama juga nih untuk Betul. bahwa yang limited, yang asli, Ya. ini memang Handmade, ya, ini limited. memang harus dihargai lebih gitu ya. Betul sekali. Jadi kita harus menghargai juga bahwa mengerjakan. Makanya kita buka dapurnya agar pemirsa ya itu mengetahui proses kreatifnya seperti apa sih. Tidak hanya ini mahal ini ya seperti itu. Biasanya kan wah ini seperti apa sih pengerjaannya? Oh ternyata rumit. Wajar kalau misalkan rumit itu dihargai tinggi. Seperti itu. Dan kalau sampai sekarang ini setiap kali SAM sudah rutin digelar. Rutin digelar 2 minggu sekali, Mas. 2 minggu Mas Heru. sekali. Dan ini Setiap sudah hari? ke-8 dan besok insya Allah 9 ya. Setiap hari apa nih? Sabtu 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Mulai jam berapa sampai jam berapa? Awalnya sih jam 2 sampai jam 5, tetapi karena ini musim penghujan, kita buka gelaran jam 9 sampai jam 2. Oh, jadi pagi Iya, ya, bukan pagi, siang ya. betul, ya. Oke. Nah, setiap kali gelaran SAM, ini ada berapa banyak UMKM yang diundang? Kira-kira 16 ya, Mas? Ya, biasanya ada sekitar 15-an, 16-an peserta 16. ya, dan itu memang kita coba memang di masa pandemi ini kan memang masa yang sulit bagi mereka, tapi memang mereka bersemangat ya hadir di SAM ini, dan mereka kita ajak tidak hanya sekedar pameran, tapi mereka harus bekerja di sana. Dan juga kemudian memang masa pandemi ini kita hampir sekitar 8 kali kita mengadakan live streaming juga, bahwa kita pengen membangun semacam semangat optimisme pada mereka bahwa karya yang baik itu ternyata juga mendapatkan pasarnya. Dan mengapa kita hadirkan di sana, mereka juga workshop, mereka bisa menyampaikan mereka membedah karyanya. Jadi masyarakat itu tidak hanya langsung melihat karyanya, tapi mereka melihat prosesnya itu berlangsung, dan para kreatornya menyampaikan gagasan itu seperti apa. Dan menarik, beberapa kali memang dari para peserta SAM yang setiap gelaran ada 15 peserta itu mereka bisa saling ketemu antar para crafter ini ketemu, dan mereka ada kolaborasi ya, Efeknya luar biasa loh, Mbak. Ya. Yang misalnya ya awalnya cuman lukis kain tok ya, tiba-tiba ada padu padan antara ekoprint dan lukis kayak gitu-gitu. Nanti produk baru lagi ya Mas ya. Jadi kita punya memang benar-benar bisa men-charge kreativitas para peserta ini menjadi lebih kreatif lagi. Oke, sudah ada testimoni belum dari para peserta yang sudah pernah ikut SAM? Oh ternyata efeknya ada loh, saya punya buyer yang sampai sekarang sudah jadi langganan apa-apa. Ada ini produknya yang dari New Coral ini. Iya, itu luar New biasa. Coral, Karanganyar. Iya. Ini produknya New Coral ya, Tirta Najma ya. Ini dari awal ikut SAM dan belum ada yang namanya product knowledge kayak gitu, belum ada. Ini juga meningkatkan ini kualitas dan packaging dan sebagainya, dan lumayan Mbak, terbranding gitu loh. Iya, benar-benar. Ekoprint ya. Ekoprint ya. Oke, nah kalau sampai sekarang dari misalkan kan setiap kali pagelaran kan 15, 16 gitu. Iya. Nah ini paling banyak yang diajak ini yang model-model seperti apa gitu. Misalnya kan ada mungkin lukis payung atau mungkin bikin ada apa, ya, Mas? bikin apa yang paling unik
yang sudah pernah diajak gimana? Ya karena memang ini semua memang punya keunikan ya, dan ini memang kita bangun bagaimana para peserta itu menampilkan karya-karya yang memang tidak bisa didapatkan di tempat yang lain. Ada beberapa misalnya pelukis yang biasanya dia melukis di rumah ya, melukis di rumah dengan karya yang unik dan mereka langsung dipasarkan langsung via online lah, kita hadirkan di sana. Jadi memang SAM ini kita banyak menemukan para kreator-kreator yang belum kelihatan tapi jadi muncul di SAM ini. Muncul di SAM. Jadi ini salah satu artinya SAM ini mencoba untuk mempromosikan dan menggali banyak para seniman yang atau para pengrajin, para pelukis yang selama ini mereka tidak tampil, kita coba tampilkan, tapi memang semua selalu kita mulai dari sebuah diskusi dulu, kita adakan workshop dulu. Jadi memang apa yang ditampilkan di SAM itu sudah melalui sebuah kurasi di mana memang ujungnya dari sebuah semacam pasar seni ini sebenarnya pada kualitas, dan kualitas ini harus terjaga, baik itu kualitas karyanya maupun kualitas gelaran ini. Betul. Karena memang SAM ini tidak hanya sekedar tidak hanya pameran kerajinan, tapi kita juga sering diadakan fashion juga. Jadi karya-karya dari para hasilnya itu kita adakan fashion juga. Betul. Ini juga ditampilkan secara pertunjukan juga, ada pertunjukan musik, perform art dan ya. sebagainya. Jadi ini sebuah pasar yang mencoba mempertemukan antara para penggiat seni pertunjukan, para penggiat crafter, seniman yang lainnya untuk bisa bertemu ya, saling bertemu ya. Oke, apalagi di situ bisa kayak kalau di kuliner tuh open kitchen ya. Iya. Langsung dari dapurnya bisa kelihatan seperti apa proses pembuatannya. Betul. Oke. Dari Mbak Yunita Irawati ini merespon, kenapa sih SAM ini tidak memakai sepanjang koridor Ngarsopuro biar lebih kelihatan gitu? Ya ini memang ini memang impian kita ya. Artinya mudah-mudahan nanti setelah pandemi ini usai, kita pengen sekali menggelar ini mulai dari ujung sampai ujung kan, dan kita potensinya sudah ada kan, sekarang yang sudah ada sekitar hampir 60-an peserta, dan itu memang banyak yang sebenarnya yang pengen ikut, tapi coba kita kurasi bahwa perbedaan dari setiap peserta ini akan kita perhatikan sekali. Jadi memang idealnya memang mudah-mudahan setelah pandemi ini usai, kita akan menggelar sepanjang Ngarsopuro, di mana kanan kiri koridor kita gunakan, dan kita memang tidak menggunakan tenda, tapi kita ingin memanfaatkan arsitektural koridor ini menjadi bagian penting dari itu. Karena memang orang datang di SAM itu karena tidak hanya sekedar produknya, tapi mereka bisa menikmati jalan yang bersejarah itu. Kalau misalnya pameran di ruang tertutup, misalnya di mall, di hotel itu biasa ya, tertutup. Tapi kalau pameran di sebuah koridor, mereka sambil jalan, tiba-tiba di belakangnya ada sebuah bangunan bersejarah yang namanya Pura Mangkunegaran. Mereka bisa menikmati Pasar Windujenat. Jadi ini sebuah pameran yang mencoba mengeksplorasi mendekatkan kita terhadap warisan-warisan budaya yang ada di sekitar sana. Ada tanaman yang gimana? Lengkap ya, benar ya, dan sebagainya itu. Oke. Nah ini dari Mbak Nika nih, salut nih untuk para penggerak SAM, semoga menjadi solusi bagi UMKM Solo untuk makin bergairah lagi. Nah ini support ya. Tapi saya rasa supportnya bukan hanya dari beberapa orang saja, tapi banyak orang yang bergerak di bidang seni dan juga crafting seperti ini pasti tertantang dengan keberadaan ide-ide dari SAM ini. Iya, betul. Nah, selama ini dapatnya dari mana sih para pengrajin, crafter atau seniman-seniman yang ditarik ke SAM ini? Oh iya. Mungkin kalau cari produk banyak, tapi kan kalau langsung ke pelakunya ataupun penggagasnya, penciptanya kan susah. Iya. Jadi kita melakukan mencoba untuk melakukan kolaborasi ya Mbak ya. Di kolaborasi kerjasama itu harus penting ya. Jadi kita harapkan nantinya semua segmen baik pemerintah, swasta, BUMN, hotel maupun yang lain ya, akademik ya, itu bisa berkolaborasi dengan SAM. Dan ini juga kita juga mengambil ya, nanti teman-teman dari UNS juga mengambil peran di sini untuk bisa memajukan SAM, untuk pengembangan SAM dengan mengikutkan untuk kompetisi hibah, untuk penelitian dan pengabdian seperti itu. Jadi semua kita terbuka
kita terbuka untuk para peserta maupun semua yang ingin bekerja sama dengan SAM, dan SAM ini sangat lengkap sekali. Jadi tidak ada alasan untuk gimana ya, di sini ada semua gitu loh. Jadi silakanlah, kita terbuka sekali untuk kemajuan SAM itu luar biasa. Nah, bagi masyarakat Kota Solo, Ya. Yang UMKM ataupun pekerja seni yang seperti apa yang masih diinginkan masuk tapi belum menemukan formulanya, biar ini gimana caranya biar mereka masuk tapi tapi selama ini belum gitu. Sebenarnya kalau para peserta memang selama ini kita terus bekerja ya, berjalan ya, karena memang kalau kita lihat ada sekitar 40-an 50-an ya sekarang ya, 5 peserta itu memang rata-rata beragam sekali ya, ada punya keunikan masing-masing, dan ternyata mereka rata-rata juga sebenarnya sudah punya pasar sebenarnya, pasar melalui online mereka dan sebagainya, dan itu terasa sekali di masa pandemi ini. Jadi memang selalu di dalam Solo Art Market itu pertama misalnya kita hadirkan 15 peserta, tapi selalu kita hadirkan satu peserta yang inspirasi sebenarnya, yang sudah punya pencapaian. Misalnya dulu kita tampilkan seorang pencipta kreator gitar batik ya, yang sudah punya reputasi internasional, kita pamerkan di sana. Peserta SAM juga hadir di sana, jadi peserta SAM bisa melihat bagaimana karya itu ternyata kalau ditekuni dengan serius, dengan bagus, itu juga punya pasar internasional, dan itu mereka bisa saling ketemu, mereka bisa saling memberikan tip-tips sehingga itu bisa saling berinteraksi dan sebagainya. Jadi di dalam SAM ini selalu ada peserta-peserta yang inspiratif untuk bisa menginspirasi semuanya. Ada tamu undangan gitu ya. Ada undangan. Iya, ada. Contohnya produk yang saya pakai ini adalah dari Jogja ini, Mbak. Jadi kita datangkan dari Jogja. Ini sepatu apa nih, Mbak? Ecoprint dari juga? kulit ya, Ecoprint. Oh, Ecoprint ini di kulit ya? Iya, di kulit. Kulit sapi. Nah, ini kan belum ada. Yang Ecoprint ini pasti mengembangkan nantinya. Iya, itulah. Iya. Jadi memang benar. Jadi memang ternyata tamu-tamu yang kita hadirkan itu mampu menginspirasi para peserta yang kita bina di SAM gitu. Sehingga besok misalnya saya juga heran nih, misalnya produknya ada yang produk lukis, tiba-tiba kok sampai di sepatu, di mana ada pengembangan. Jadi ada inovasi. Nah, ini kan bisa dibilang kalau yang ada di SAM ini kan lebih ke seni-seni yang lebih istilahnya manual. Iya. Nah, apakah yang ke depan ini kan ke anak-anak mudanya ini seperti apa? Apakah misalnya sekarang kan fotografi, videografi, segala sesuatu yang artistik dan lain sebagainya. Nah, ini apakah juga bisa diwadahi juga? Itu kan seni juga. Ya, sangat bisa, Mbak. Dan itu memang kesempatan itu ada ya, dan kita mencoba mengkolaborasikan itu. Dan memang kalau kita lihat memang peserta SAM ini memang memang kita gelar Solo Raya, teman-teman di Solo Raya, tapi selalu kita hadirkan tamu dari luar kota, dari Jogja, nanti kita dari Semarang, dari Jakarta, dari Bandung. Jadi artinya memang kreativitas itu memang ternyata tidak terbatas. Kita bisa saling belajar, kita bisa saling mensupport sehingga nanti karya-karya itu hadir itu ya menarik. Artinya memang bagaimana sebuah karya itu dibangun dari sebuah kerja bareng dari para crafter dan menghasilkan karya-karya yang bagus tapi tetap original dari mereka. Dan ini kita upayakan memang SAM ini sudah masuk ke ke 8 ya, kemudian 9 ini nanti kita gelar pada bulan Februari ya, setelah kondisi semakin baik ya. Ini semakin baik lagi ke depan ya untuk misalnya kalau sudah balik itu mahasiswa kita bisa kolaborasi universitas di Solo bisa masuk ya juga. Terus ini para pemuda-mudi ya bisa masuk juga. Luar biasa. Karena yang jelas kita tahu sendiri bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan seni ini pasti bisa dibilang bisa instagramable, bisa sangat potensial dan juga efektif untuk promosi keluar gitu. Jadi mengapa mereka kan setiap peserta itu mereka bekerja di situ, jadi mereka ada yang mengerjakan langsung mengerjakan lontar ini, ada yang langsung merajut di situ, ada yang langsung membuat keramik di situ, ada yang membuat wayang di situ. Jadi
kerja-kerja kreatif itu menarik untuk mereka, para peserta para tamu mendokumentasikan ini. Jadi ini salah satu promosi juga bahwa di balik karya yang bagus itu ya ada sebuah proses kreatif yang tekun di sana. Oke. Semoga saja nanti Sam bisa segera dinikmati sepanjang Arso Puro setiap bukan juga Amin. Bukan cuma setiap 2 minggu sekali tetapi seminggu sekali Iya, gitu ya. Mudah-mudahan seminggu sekali. Semoga Harapan semoga kita, harapannya harapan ya. kita, iya. Dan juga semakin banyak UMKM yang Terlibat di SAM. kemudian dipandang juga oleh banyak orang, bukan hanya pemerintah Kota Solo tapi juga Semua. orang-orang dari luar Iya, Kota iya. Solo ya. Kontribusi, iya. Pokoknya terima kasih sekali ini atas nama teman-teman UMKM dan juga Kota Solo untuk idenya SAM Solo Art Market ini, semoga saja bisa menginspirasi banyak orang juga. Dan untuk sedulur-sedulur Kota Solo yang mungkin belum pernah nonton SAM ataupun belum pernah berkunjung langsung ke gelaran SAM ini, Anda bisa berkunjung di Oma Sinten ya. Iya. Oma Sinten. Oma Sinten nanti kapan nih Mbak? Yang paling cepat? Insya Allah Februari ya. Ya, awal Februari. Awal Februari. Nanti SAM sudah mulai buka kembali dan Anda bisa melihat seperti apa untuk SAM Solo Art Market-nya. Oke, satu ini dulu nih. Oke, yang sedang berada di live ya, di live Jagongan Kota Solo. Pak Lantip, UMKM di Solo kan banyak. Bagaimana kita bisa ikut, syaratnya apa? Oh gitu ya. Syaratnya menghubungi menghubungi admin kita ataupun saya bisa ya. Saya juga terbuka untuk menerima pendaftaran dan menyertakan nama, alamat, terus produk ya, foto-foto produk untuk kita nanti kurasi. Sekretariatnya SAM di mana sih? Sekretariatnya di Oma Sinten. Oh, di Oma Sinten. Iya. Jadi kalau misalkan para UMKM ini ingin mendaftar, saya punya produk ini, saya ingin mendaftarkan di SAM Solo Art Iya. Market, nanti bisa ke Oma Sinten berarti ya? Iya, melalui WA dulu. Ada ini kan, nanti kita temui di Oma Sinten. Oh begitu, Gitu. jadi janjiannya di situ Iya, gitu ya. iya. Oke, kemudian ada Mbak Lilis Mariati juga, tanya dong Kak, gimana cara jadi peserta UMKM di SAM? Udah Sama ya, sama. sama. Nah ini nanti apakah kesempatan si UMKM ini cuma sekali aja atau bisa beberapa kali secara Bisa bergantian? beberapa Ya, kali bisa Mbak. beberapa kali ya, Iya, beberapa kali. bisa. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya apa ya? Syaratnya itu mereka adalah pengkaryanya. Jadi mereka Iya. bukan pedagang, tapi ya pengkarya Tapi yang nanti bukan juga karya. ya bukan seller. Jadi mereka ya, itu dia. jadi mereka Oh, setelah buat sendiri. setelah Dia- mereka mendaftar, kita ajak diskusi, mereka mempresentasikan ke kita karya itu berprosesnya seperti apa. Jadi karena kita juga pengen bahwa di dalam promosi-promosi kita itu ya kita pengen menyampaikan tentang narasi dari karya-karya yang Kita kita juga tampilkan. ini loh Mbak, mempersilahkan setiap gelaran itu mempersilahkan peserta untuk mempresentasikan diri. Nah itu satu ini pengalaman juga. Mungkin ada yang pertama, Mbak saya gugup Mbak gini. Tetapi akhirnya berani, pede gitu loh dengan produknya. Itulah yang kelebihan dari ini, bisa terbranding juga akhirnya. Nah, ini yang penting untuk penjual. Iya. Yang namanya penjual itu pasti orang-orang yang datang tuh siapa aja sih? Potensial apa enggak sih? Kadang-kadang wah pameran gitu aja, nanti yang datang nggak beli, cuma lihat-lihat aja dan lain sebagainya. Nah, ini kadang-kadang belum lagi yang nanti yang lihat-lihat cuma kompetitor dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa kalau dari pengunjungnya selama ini? Jadi memang selama gelaran ini kan kita memang secara live streaming ya. Jadi lebih orientasi kita lebih diutamakan pada promosi mereka. Oke. Jadi mereka berproses di sana, kita sampaikan ke via online dan sebagainya ya. Tapi memang ke depan kita memang sedang membangun semacam komunikasi dengan beberapa stakeholder, misalnya dari Asita, dari PHRI dan beberapa jaringan-jaringan kita, sehingga nanti ke depannya SAM ini bisa dihadiri oleh orang-orang yang memang kedepannya bisa menjadi pembeli dari karya-karya ini. Oke. Tapi sebelum ke sana memang kita sedang menyiapkan produk-produk yang berkualitas. Jadi kita tidak ingin mereka datang mereka kecewa. Jadi Kecewa. memang Benar, benar-benar benar. kita olah dulu Betul, sehingga mereka betul. datang itu mendapatkan sebuah karya-karya yang bagus
di tempat yang istimewa karena kita ada di sebuah koridor yang sangat bersejarah di depan Mangkunegaran. Jadi etalase Iya. yang berkualitas Iya, gitu ya. iya, iya. Dan nanti bisa diikuti oleh UMKM yang lainnya, ya. Oke. Betul. Sekali lagi Mas Heru, Ya, Mbak Yuni, terima makasih. kasih sekali waktunya, Ya. sharing-sharingnya. Ya Mbak Nur. Semoga saja nanti bisa kita ketemu di SAM berikutnya Ya. bulan Februari. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ya, sedulur-sedulur Jagongan Solo, semoga saja obrolan malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, dan jangan lupa Februari, semoga saja kita berharapnya bisa segera menyaksikan SAM secara langsung, meskipun tujuan utamanya sih lewat streaming ya. Yeah. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita yang ada di Solo langsung Hadir ya. hadir di lokasi untuk melihat seperti apa prosesnya, untuk merasakan ambience-nya, dan kita juga bisa bertemu dengan orang-orang yang ada di balik SAM ini sendiri dan juga para pelaku usahanya, supaya kita juga bisa, ya siapa tahu terinspirasi, tergerak hati kita juga untuk istilahnya berkarya. Siapa tahu kita juga punya darah seni yang belum terolah dengan SAM yang ada di Solo Art Market ini, siapa tahu bisa memancing kita untuk lebih kreatif lagi. Sekali lagi terima kasih, kita ketemu lagi di lain waktu dan juga di lain kesempatan. Saya Nur Atmaja undur diri, selamat malam, sampai jumpa.